Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, Ustaz sapa kalian, apa kabar anak soleh dan anak soleha? Alhamdulillah, semoga semua tetap sehat dan terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kesehatannya dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari penyakitnya. Kita doakan semoga apabila ada saudara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas angkat penyakitnya. Orang-orang ataupun teman-teman yang ada di rumah sakit agar segera sehat sampai rumah sakit itu kosong. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita masih di buku pena 5C. Di situ terdapat tema 7 dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Ya, saya ingatkan kembali aktivitas di masa pandemi yang harus kita patuhi yaitu protokol kesehatan. Ingat dengan 5C dan 3M untuk meningkatkan imunitas dan menjaga diri kita dari virus COVID-19. Yaitu 5C, cukup tidur, cukup olahraga, cukup nutrisi esensial, puasa, dan tidak berhenti dan terus menerus banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak sekalian, marilah kita bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini di muatan IPS. Kita akan atau mengetahui sejarah penjajahan atau asal mulanya bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia kita akan pelajari mencermati informasi penting dan dalam teks narasi sejarah serta mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Di pelajaran IPA kita akan pelajari sifat-sifat benda padat, cair, dan gas serta perubahan wujud benda. Selanjutnya di pelajaran SBDP kita akan mempelajari tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Anak-anak sekalian, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran bertambahlah iman kita, kemudian menjadikan kita manusia yang bertakwa. Nah, dalam ayat tersebut terdapat sangkut pautnya dengan apa yang akan kita pelajari. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan daripada logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya yang seperti arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih
akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya, anak sekalian, dari terjemahan ayat di atas atau ayat tersebut yang tadi dibacakan, di situ Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak dan kekuasaannya menurunkan air dari langit, yaitu berupa hujan. Air hujan itu akan mengalir sesuai dengan alirannya, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air juga mempunyai massa atau berat, yang apabila ada benda yang lebih ringan dari air maka dia akan terapung, dan juga air menempati ruang atau tempat. Kemudian ada juga disebutkan benda padat, yaitu tembaga, apabila dipanaskan dia akan meleleh. Ya, dipanaskan dengan api yang sangat panas maka dia akan meleleh. Setelah itu logam itu yang meleleh bisa dibentuk dengan apa yang kita mau atau yang kita inginkan untuk dijadikan berupa alat-alat, mungkin seperti pedang, pisau, atau mungkin panci, atau perhiasan sekalipun. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan supaya kita mudah memahami dari ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala musnahkan apa-apa yang tidak ada manfaat di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa-apa yang bermanfaat untuk manusia gunakan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak memberikan contoh atau perumpamaan seperti apapun. Selanjutnya kita masuki subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, di muatan IPS, yaitu masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi Indonesia ini pernah dijajah oleh negara Eropa. Namanya dijajah itu dianiaya, disiksa, ataupun dizolimi, diambil kekayaannya. Ya, jadi penjajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia ini patut kita syukuri bahwa Indonesia adalah negara kaya, negara terkaya. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelahan samudra. Jadi tujuan penjajah menjajah suatu negeri, mereka membawa 4 misi, 4 tujuan. Yang pertama adalah mencapai kejayaan, glory. Kemudian yang kedua memiliki kekayaan, gold, emas ya. Kemudian yang ketiga menyebarkan agama, gospel. Dan yang keempat mencari rempah-rempah. Itu 4 tujuan penjajah yang datang menjajah Indonesia. Kita lanjutkan di materi pelajaran bahasa Indonesia, mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Ya, teks narasi sejarah. Kalau teks narasi saja berupa teks, tapi karena teks narasi sejarah, maka teks yang berisi tentang informasi atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau, yang menjadi sejarah, kisah zaman dahulu, itu dinamakan
narasi sejarah. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi teks narasi sejarah adalah cerita sejarah. Melalui teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Jadi bukan negara Indonesia saja yang pernah dijajah. Negara-negara yang lain pun pernah dijajah. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Yang pertama adalah membaca dengan seksama. Kita beralih ke pelajaran IPA. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda tersebut. Yang pertama, wujud benda. Ciri-ciri dan contohnya. Ciri-ciri benda padat memiliki bentuk dan volume. Bentuk mempunyai bentuk dan volume. Volume itu besaran benda tersebut yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian ciri kedua dari benda padat adalah zat penyusunnya sangat rapat. Namanya padat pasti rapat tidak ada celah. Kemudian ciri ketiga adalah gaya tarik zat penyusunan sangat kuat. Kemudian contohnya adalah pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Itu adalah ciri-ciri benda padat. Pasti banyak. Bukan hanya 4 contoh itu saja. Di sekitar kita sangat banyak. Kemudian ciri-ciri benda cair. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Air apabila kita masukkan ke dalam gelas, maka akan berbentuk seperti gelas. Dia tidak di dalam gelas itu tidak bersegi 4, tetapi mengikuti wadahnya. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian menekan ke segala arah. Dan meresap melalui celah-celah kecil. Biasanya ada yang meletakkan atau ada kayu terkena air, lama-kelamaan habis. Itu karena dia meresap. Contohnya adalah air, sirup, susu, dan minyak. Itu adalah contoh dari benda cair. Selain itu banyak di sekitar kita dapat temui. Kemudian ciri benda padat memiliki bentuk yang tidak tetap, sama dengan air. Kemudian mengisi seluruh ruang yang ditempati. Kemudian menekan ke segala arah. Dan zat penyusun sangat berjauhan. Contohnya adalah oksigen, uap, air, aroma, masakan, dan pewangi. Lihat pada gambar. Gelas adalah benda padat. Air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Jelas nak ya? Sampai sini paham? Di pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya
5W 1H atau 5W 1H. Yang pertama adalah A. Apa? What? Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Contoh. Apa nama peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober? Nah, itu adalah jawabannya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang B, di mana? Where? Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Di mana jelas? Di mana kamu beli nasi goreng? Atau di mana kamu belajar? Di mana kamu sekolah? Jelas ya. Ini pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kapan? When? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kapan kamu sholat zuhur? Atau kapan kamu sholat asar? Ya, berarti menanyakan waktu. Kemudian siapa? Who? Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Jelas, menanyakan siapa. Ya, siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Atau siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama, ya? Atau siapa kepala sekolah SDT Nurul Ilmi? Itu menanyakan orang, ya. Oke. Yang E, mengapa? Why? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan yang terjadi peristiwa dalam teks. Mengapa kita harus sholat? Contoh. Mengapa kita harus bersedekah? Mengapa kita harus belajar? Karena supaya pintar. Yang F, bagaimana? How? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Contoh, bagaimana cara membuat nasi goreng? Itu pasti caranya ya. Yang pertama ini. Atau keadaan, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Seperti itu. Next, muatan IPA, perubahan wujud benda. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Perhatikan penjelasan berikut. Jadi benda itu membeku. Prosesnya adalah dari cair ke padat. Jadilah es batu. Kalau mencair, prosesnya adalah padat ke cair. Contohnya es krim yang meleleh. Ya, paham? Menguap, prosesnya adalah cair ke gas, air mendidih. Pernah lihat air mendidih kan? Itu dari air yang kita rebus, kemudian akan keluar uap. Itu namanya gas. Muatan SBDP, tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav yang jarak nada yang telah ditentukan. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Sudah kita pelajari di semester 1, tentunya kalian masih ingat betul. Kemudian kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau disebut interval, jeda ya. Durasinya atau ada jedahnya. Oke. Nah, ini dia tangga nada diatonis mayor. Memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada mayor do atau C, do, re, mi, ya seperti itu. Kemudian
Yang kedua adalah tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Perhatikan pada gambar di samping tangga nada minor do A diawali dengan do. Ya, seperti itu pada gambar ya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.